Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran saya. Kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Nah, pada video kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mendeskripsikan teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis dari teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi itu sendiri adalah suatu paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, tujuan dari teks eksposisi itu sendiri adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau suatu kejadian. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri adalah, yang pertama, teks eksposisi haruslah bersifat singkat, padat, dan gaya informasi itu sendiri haruslah bersifat mengajak pula. Yang kedua adalah penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga adalah menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, teks eksposisi haruslah bersifat objektif dan netral. Yang keenam, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Nah, data-data akurat ini sendiri dapat diperoleh melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat teks eksposisi itu sendiri. Yang ketujuh adalah fakta yang digunakan sebagai alat kontrastasi dan kontribusi umumnya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, struktur dari teks eksposisi itu sendiri yang pertama adalah judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua adalah pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik, sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis ingin mengemukakan suatu pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat dengan penulis atau pada posisi yang berseberangan dengan penulis juga. Yang ketiga adalah argumentasi atau alasan. Argumentasi ini sendiri merupakan bagian dari teks eksposisi yang merupakan panjang dan pendeknya dari bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah dikenakan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian bisa kita menyebutkan ulang dan menjabarkan kembali argumen tersebut dalam bentuk paragraf-paragraf selanjutnya. Yang keempat adalah suatu simpulan. Nah, simpulan ini disebut juga dengan pengulangan yang dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini ini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, jenis-jenis yang dari teks eksposisi ini sendiri, yang pertama, eksposisi defini, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan suatu definisi dari suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu
langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi ini sendiri adalah teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Eksposisi perbandingan yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang terakhir, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Nah, sekianlah video pembelajaran yang dapat saya berikan dan saya jelaskan kepada Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua yang menonton. Saya meminta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.